Tidak ada pembimbing, tidak ada guru, pasti kan kita akan belajar dari keseharian, dari cara kita merespon sesuatu, kan akhirnya kita akan belajar gitu. Dan menurut Universal itu memang benar Mas, jadi emosional itu energi juga sebetulnya, dan energi itu ada tataran-tatarannya sampai tercerahkan. Jadi benar-benar itu suatu fase, tidak mungkin manusia bersemadi dalam satu malam kemudian dia benar-benar langsung tercerahkan, itu tidak mungkin Mas. Karena itu mengalami proses dan fase, bagaimana akhirnya dia harus bisa mengontrol dirinya, ucapannya, kemudian bagaimana dia memanifestasi semua yang dia dapat selama bersemadi itu dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Itu kan semua berpengaruh gitu loh Mas, secara emosional itu ada tatarannya sendiri-sendiri. Kemudian tingkatan-tingkatan tertentu itu juga lebih masuk ke psikologi juga sebetulnya. Jadi psikologi dan spiritualitas itu aslinya tuh menyambung gitu. Nah, kalau dari penjelasan itu bisa saya ambil sebuah konklusi, berarti sifat dan karakter seseorang itu menentukan nasib dan takdir hidupnya. Kalau tentang ini begini Mas, kalau saya meyakini manusia itu punya destiny. Nah, destiny ini sebetulnya kayak gini Mas, kayak yang nanti mungkin bisa dibahas kayak life path, dari tanggal lahir, bulan, tahun manusia ini ternyata nggak sesimpel itu. Kita kenapa lahir tanggal ini tuh nggak ada yang kebetulan kan. Dari itu semua aja kita tahu loh, kita arahnya mau kemana, passion kita apa. Nah, saya juga begitu halnya percaya dengan yang namanya destiny, bahwa kita itu punya jalur yang sudah disiapkan. Kenapa saya percaya itu? Karena saya sering sharing sama teman saya yang astrologer Mas. Jadi dia benar-benar mempelajari yang namanya ilmu perbintangan, astrologi, dari tanggal bulan tahun lahir, kemudian jam lahir kita yang akurat tuh benar-benar siklus hidup kita tuh kebaca. Saya buktiin sendiri ketika saya divorce. Setelah saya divorce, saya baru kenal teman saya ini, saya minta dibacakan secara Vedic ya, waktu itu kan ada dua, astrologi itu ada dua. Nah, yang Vedic itu secara Hindu yang benar-benar orang tuh sampai tahu dalam-dalamnya. Ya memang di situ tertulis saya divorce Mas. Nah, hal-hal seperti ini saya mau nggak percaya gimana? Bahkan leluhur pun itu punya kemampuan yang luar biasa untuk menganalisa seperti itu, sehingga menciptakan suatu rumus kan. Nah, jadi kalau dibilang karakter orang itu mempengaruhi takdir, destiny itu sudah ada lebih dulu. Nah, karakter orang itu akan membantu orang itu berkesadaran. Pada akhirnya dalam kehidupan yang sudah ditentukan ini, manusia ini akan naik level apa enggak kesadarannya. Pengaruhnya di situ Mas. Lalu bagaimana dia menjalani kehidupan sepanjang dia menjadi pejalan di bumi ini, bagaimana dia akan bersosialisasi, menjalani gini. Ketika karakter orang itu baik, sekalipun dia takdirnya hari ini misalkan dia harus down, ketika karakter orang ini baik kan dia akan tetap tertolong, kalaupun jatuh kan tidak sampai tersungkur, istilahnya gitu loh Mas. Dia langsung cepat ambil kendali lagi. Oke, saya memang misalkan saya memang divorce, tapi ini bukan akhir hidup saya, gitu loh Mas. Yang membedakan ketika karakter kita baik, sikap kita baik, itu akan pengaruh ke kita untuk membantu kita ketika kita harus mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Yang namanya manusia kan apes ada ya. Nah, di sini loh titik kesadaran kita tuh kayak bangkit lagi. Oh iya ya, aku harus begini, aku harus begitu. Kalau orang tidak memiliki karakter yang baik, tidak punya kesadaran yang baik, ketika dia sudah down ya dia pasti akan down. Pulihnya pasti lama. Dan ini kan hanya akan menghabiskan waktu. Simpelnya itu seperti itu Mas, menurut saya. Jadi Mbak Listi secara implisit ingin mengatakan bahwa dengan life path seseorang itu bisa mengetahui, sampai bisa mengetahui di kehidupan yang masa lalu dia itu sebagai apa gitu, bisa apa enggak? Kalau life path itu lebih ke sekarang ya Mas. Life path itu kan jalur jiwa. Di kehidupan sekarang kita ini mau apa, passion kita apa, mungkin pekerjaan yang cocok sama kita sesuai karakter jiwa kita ini apa gitu. Kalau tentang yang masa lalu kita bisa dengan past life regression Mas. Nah itu kan gimana itu? Ya. Gimana itu? Terawang Mas biasanya saya. Jadi nanti bisa ya itu ya, saya di Terawang setelah shoot ini ya. Ya bila nanti ada koneksi ya Mas ya, karena tidak selalu diizinkan, tapi bisa jadi diizinkan kalau mudah-mudahan diizinkan nanti. Iya, kalau ada pesan ya Mas. Kadang-kadang gini, saya tuh paling males ada orang, Mbak saya mau tahu past life saya ini saya sebagai apa? Apakah saya Prabu? Apakah saya Ratu? Jujur saya males Mas, sering di DM seperti itu.
ketika saya jawab, apakah itu berpengaruh dalam hidupmu? Betul. Selama itu tidak, lalu buat apa? Gitu Iya, loh. iya, Tidak iya, untuk keakuan. Jadi saya paling nggak mau. Saya hanya akan membacakan klien. Tujuannya untuk apa? Mungkin di kehidupan sekarang ada yang harus diperbaiki. Contohnya, klien saya itu punya trauma. Ketika lihat air laut tuh ketakutan dari kecil, jadi nggak berani berenang di laut. Kan aneh gitu. Di saat manusia lain, kenapa gitu? Ternyata mungkin di past life-nya dia meninggalnya tenggelam. Nah, ini bisa apa ya? Menjadi clue gitu loh, Mas. Untuk karena kita tahu akarnya, kenapa orang ini takut kan nggak masuk akal ya. Iya, iya. Kalau hanya di kehidupan sekarang, oh karena mamanya nggak pernah ngebawa ke pantai. Ada kok yang anaknya nggak dibawa ke pantai, tapi dia seneng-seneng aja pas dibawa Oke. gitu. Nah, hal-hal seperti ini untuk penyembuhan, saya oke. Tapi kalau hanya untuk menunjukkan diri kamu, untuk ini bukan waktunya. Ini udah waktunya action, jadi Iya, bukan iya. waktunya untuk show off. Iya, keakuan lagi itu malah ini Mbak ya. Iya. Oke, berbicara tentang jalur jiwa Mbak. Jalur jiwa itu dibagi menjadi berapa aja Mbak? Jalur jiwa Alive Path itu yang saya ketahui berdasarkan analisa saya itu ada 9, Mas. Tapi di referensi lain juga rata-rata 9. 9 ini kan karena memang spiritual angka tertinggi itu 9, Mas. Oke. Jadi ada 1 sampai 9. Kenapa nggak 10? Karena kalau 10 di total lagi kan jatuhnya satu lagi, Satu. balik lagi. Apa saja itu Mbak? 9 itu. 9 itu Ini kaitan sama angka kah? iya, numerologi. Oh. Jadi gini, Mas, spiritual itu tidak lepas dari angka, Oke. ya, numerologi. Jadi angka itu bisa mengindikasikan 1 sampai 9 itu siklus kehidupan manusia, bisa diartikan juga menjadi jalur jiwa dari manusia. Contohnya kalau Life Path 1 itu lebih ke leader ya, angka 1. Iya, iya. Orang yang mengawali. Nah, orang-orang Life Path 1 ini memang dia kalau mau sembunyi dimanapun juga dia berusaha untuk tidak menonjol, ya dia akan dicari. Gimana? Iya, Tapi rata-rata orang Life Path 1 ini memang suka menyembunyikan diri, Mas. Hobi sekali dia, karena dia tidak mau terlalu terkoneksi dengan banyak orang. Biasanya orang-orang Life Path 1 ini pemikir, idealis juga. Nah, kemudian Life Path 2 ini biasanya sang pembawa perdamaian, jadi negosiator. Oke. Ya, jadi biasanya kalau dalam Peacemaker. kalau dalam circle pertemanan tuh Life Path 2 tuh biasanya kalau ada yang berantem suka gini, wes damai wae. Pawang ya, Mbak ya. Tapi jeleknya Life Path 2 ini kadang-kadang pelin-pelan, Mas, karena tujuan utama kan hanya mendamaikan, bagaimana suasana kondusif. Nah, ini bagus misalkan untuk diplomat gitu kan cocok. Oke. Gitu. Life Path 3 itu komunikator. Jadi bagaimana manusia itu dari dalam dirinya cipta rasa karsanya itu diwujudkan dalam seni. Untuk bisa disampaikan ke orang gitu. Contohnya kayak seniman, penulis buku, penulis lirik musik. Nah, ini contoh-contoh banyak Life Path 3. Karena dari setiap kehidupannya dia itu misalkan lagi galau gitu, dia tulis. Kemudian launching jadi lagu. Kemudian misalkan ada orang terinspirasi perempuan yang diidam-idamkan, dilukis. Nah, ini rata-rata Life Path 3. Makanya Life Path 3 ini Life Path-nya seniman rata-rata. Seniman yang asli ya, Mas, kan sekarang banyak seniman. Ya, seniman yang asli itu Life Path 3. Kemudian Life Path 4 itu pembangun. Nah, pembangun ini adalah orang yang sukanya mengarahkan orang itu untuk wes kamu aja, kamu bisa. Tapi sifatnya itu hanya pendorong ya, gitu. Jadi Life Path 4 ini adalah kalau dalam circle pertemanan tuh yang Mbok kamu jangan males toh, Mbok kamu jangan gini, yang agak bawel itu pasti Life Path 4. Jadi bagaimana dia itu risih melihat orang yang mageran, malesan, bagaimana dia akhirnya ngasih insight ke temannya untuk bangkit, untuk melakukan sesuatu. Nah, rata-rata Life Path 4 ini bagusnya kalau dia jadi manajer, itu bagus. Jadi sistemnya kan dia akan mendorong orang untuk maju. Nah, kalau Life Path 5 itu free spirit ya, jiwa bebas. Jadi ini tuh nggak mau ditekan, nggak mau dikekang. Dia akan banyak ke tempat-tempat ya, untuk mendaki gunung mungkin. Kan nggak semua orang suka daki gunung ya. Nah, kayak gini-gini loh, Mas, kadang-kadang kan saya mikir, kenapa kok saya nggak suka, kok dia suka banget ya, apa nggak capek ya? Iya. Tapi ternyata manusia tuh jalurnya sendiri-sendiri. Nah, free spirit itu juga seperti itu. Terus logikanya gini, ada pelayar ya, yang bekerja di bagian pelayaran tuh kalau kita pikir kan orang suka judgement ya. Kok dia tega ya ninggalin keluarganya kerja di pelayaran 3 tahun, nggak kasihan opo sama istrinya gitu.
Nah kalau kita nalar itu kan ya bener kasihan mas keluarganya, apa nggak kangen kan gitu. Terus mulutnya orang kan kadang-kadang judgement, oh dia pasti selingkuh nanti di sana. Nah itu kalau udah sampai gitu kan repot. Nah sebetulnya ada orang-orang yang memang seperti itu. Contohnya yang orang Life Path 5 ini, Free Spirit. Mereka itu kangen, mereka juga pasti rindu lah sama keluarga. Cuman dorongan jiwa ini loh mas, mereka tuh butuh kebebasan untuk mempelajari sesuatu, untuk mengalami sendiri segala sesuatu. Karena titik suksesnya orang kan beda-beda. Nah ini loh, Free Spirit, mereka nggak mau ditekan, nggak mau dibatasin, relasinya luas, wawasannya luas, dan rata-rata Life Path 5 ini sangat expert dengan penampilan ya. Mereka sangat menjaga penampilan mereka. Makanya kalau orang Life Path 5 ini cocok kerja di perhotelan, pariwisata, event organizer, pokoknya yang make a deal sama orang tuh pinter, karena komunikasi mereka bagus, penjelajah lah, gampang cari temen, gampang cari pengalaman gitu. Kemudian 6 itu pengasuh ya, jadi ada karakter dalam satu circle tuh seperti ibu, peneduh. iya bener, yang mereka tuh nggak ada tendensi apapun ya sayang aja sama temennya, ngayomin. Itu 6. Biasanya ini ranah pekerjaan yang cocok itu nanti untuk menjadi lebih ke pengasuh, apa sih, kayak panti asuhan, pokoknya yang memang ranahnya itu menjadi pengayom. Bisa di pemberdayaan perempuan juga, jadi membantu lah. Awakmu itu sih pemberdayaan perempuan. Iya, nggak cuma pemberdayaan perempuan mas, lebih ke mengayomi juga. Misalkan kayak apa ya, banyak sih kasusnya mas, yang terkait dengan bagaimana dia itu mengayomi, mengasuh ya. Bahkan dalam pertemanan aja dia juga tipikal yang dewasa, bijak ya, mature lah. Kemudian Life Path 7 itu lebih ke sang pencari ya. Pencari. Yes, makanya kalau ahli peneliti, dokter yang spesialis khusus yang nggak semua orang tuh mau belajar, itu di Life Path 7. Makanya orang ini agak weird ya. Kalau nongkrong tuh beda sendiri. Kalau nge-game tuh ya bener-bener yang sampai apa banget gitu loh mas. Yang mereka tuh kayak punya dunia sendiri, Life Path 7 ini. Jadi orang tidak mudah memahami isi pola pikirnya orang Life Path 7 gitu. Kalau Life Path 8 ini sang pembangkit, bedanya sama sang pembangun yang Life Path 4, kalau sang pembangkit ini memberikan contoh langsung, take action. Dan rata-rata Life Path 8 ini arahnya ke money oriented ya, sebagai pembanding keseimbangan tadi. 4 ini memang dia tidak money oriented, jadi kalau ngasih saran temen ya ngasih saran aja, kamu gini. Nah kalau yang Life Path 8 ini dia yang terjun, memberikan contoh langsung, membela langsung kayak pengacara, politisi. Ini orang-orang Life Path 8, di mana mereka tetap akan bergerak, tentunya ada feedback. Nah, jadi yang satunya lebih ke kemanusiaan, yang satunya itu lebih money oriented ya, untuk menunjukkan kepada manusia bahwa kita tetap harus ada pencapaian, ada sesuatu hasil karena kita masih manusia gitu. Ini Life Path 8. Pengacara, politisi, pemerintahan. Nah, contohnya seperti itu. Makanya orangnya tuh kadang-kadang agak kritis, pemberani, pendobrak ya. Pembangkit itu bisa dikatakan pendobrak. Kemudian 9 itu karakternya sang humanis ya, kemanusiaan. Nah, kemanusiaan di sini kan bedanya sama pengasuh. Ini benar-benar yang pure kalau 9 ini. Kayak misalkan ada gunung meletus ya. Kita orang-orang yang nggak Life Path 9 kan kadang-kadang misalkan ada bencana jam 3 pagi gitu. Oh ya udahlah nanti agak siang ke sana apa gimana. Tapi orang-orang Life Path 9 ini nggak bisa. Dia ada dorongan kuat untuk aku akan kontak ini untuk menghimpun massa. Makanya orang-orang Life Path 9 ini biasanya jadi aktivis. Jadi sukarelawan, aktivis, itu memang Life Path 9. Jadi hidup mereka itu akan menjadi bermanfaat dan lebih ada titik kepuasan ketika mereka banyak melakukan hal-hal yang terkait dengan kemanusiaan. Tapi itu tidak pakem pasti ya Mbak? Iya, tidak pakem pasti. Karena saya dulu Life Path-nya kan beda-beda. Saya dulu juga aktivis, saya juga ngurusi kemanusiaan berpuluh-puluh tahun, ya kan? Yes. Oh berarti itu bukan pakem yang kemudian tidak bisa berubah. Dan di sisi lain begini, manusia itu kan masterpiece-nya sang pencipta. Yes. Ketika kemudian dia ditakdirkan misalnya melalui angka tahun kelahirannya itu di angka 4 Life Path 4 misalnya.
oh dia ngerubah dengan sekuat tenaga dengan ikhtiar menjadi ke-6, menjadi ke-9, kan bisa-bisa saja dengan kekuatan pikiran, dengan apa tuh namanya ikhtiar yang sangat luar biasa. Gimana Mbak? Kalau seperti itu, gini Mas, masalahnya gini. Saya berani berbicara seperti ini kan karena handle beberapa klien juga. Barangkali ya. itu pengecualian. Ya itu beda Mas. Jadi gini, life path itu kan ya kita bisa merubah itu. Nyatanya juga banyak orang yang sudah bekerja berpuluh-puluh tahun, terus akhirnya ngeluh, aku jane patutnya kerja apa tuh, kok nggak pernah sukses. Nah itu nyatanya juga kalau nggak sesuai passionnya, nggak sesuai life path-nya juga, ibaratnya kita harusnya ke sana, muter dulu kan ke sana kan gitu. Kalau menurut saya pribadi, ini menurut saya pribadi ya Mas. Itu kan semacam gini, itu kan semacam acuan ya Mas. Gitu loh, untuk bagaimana kita sampai ke tujuan. Makanya tidak semua orang mau kan belajar sampai sini, memahami ini, gitu loh. Ada orang yang suka muter-muter, tapi sebetulnya kalau sudah tahu ini, biasanya orang responnya gini, wah oh ya, gitu. Nah, ya ini tuh acuan, karena didapat dari tanggal, bulan, tahun lahir. Oke. Itu kan nggak kebetulan Mas, nggak ada yang koinsiden gitu loh. Ini Semua beda tuh- ya, konteksnya dengan begini, misalnya kamu itu kalau menikah sama si A, wetonmu itu kalah, sehingga nanti konsekuensinya kan banyak itu Mbak, sampai ada yang nggak jadi nikah, sampai kemudian patiwarang dan lain sebagainya. Tapi bagi orang-orang tertentu yang dia sudah paham dan kenal tentang jati dirinya, dia melakukan negosiasi tertentu dengan Sang Pencipta, apa tuh namanya, maksimalkan keyakinan yang ada di dalam dirinya. Wes ora ono popo, tak rabi wae, ngono kan. Buktine yo sing wedok ya tetap kalah ya kan, secara pengambilan keputusan di rumah tangga, termasuk tidak ada apa tuh namanya orang tua yang meninggal. Kasus seperti itu kan juga nggak sedikit itu. Iya. Itu beda sama yang seperti itu. Jadi gini Mas, rumusan itu secara universal, itu kalau di kearifan lokal kan juga ada seperti itu. Itu sama kan cara apa ya dengan